Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke sahabat, kita akan melanjutkan pembahasan uji kompetensi ketiga dari nomor 6 sampai nomor 10 yang sebelumnya kita telah membahas dari nomor 1 sampai nomor 5 terkait dengan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Nah, kita sudah mengetahui ada dua jenis, yaitu ada alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Kita langsung ke soal nomor 6. Nah, ini di sini ada perhatikan keterangan berikut. Ya, nah kita baca pertanyaannya supaya lebih mudah dalam menjawab soal. Faktor yang menjadi pertimbangan Bank Indonesia sebelum mencetak dan mengedarkan uang ditunjukkan oleh angka berapa saja? Apakah 1. Tingkat inflasi? Apakah 2. Kondisi perekonomian dunia? Apakah 3. Pertumbuhan ekonomi? Apakah 4. Kurs rupiah terhadap mata uang asing? Apakah 5. Jenis dan pecahan uang rupiah? Ya, jadi di sini faktor yang menjadi pertimbangan BI dalam mencetak dan mengedarkan uang, itu adalah ditunjukkan oleh angka, iya benar sekali, oleh angka 1, ya tentunya tingkat inflasi, jangan sampai terlalu berlebihan uang yang berada di masyarakat sehingga timbulnya inflasi. Terus selanjutnya adalah nomor 3, pertumbuhan ekonominya seperti apa negara Indonesia itu, ya. Dan yang terakhir adalah berhubungan dengan jenis dan pecahan uang rupiahnya, ya, supaya keadaan peredaran uang di dalam masyarakat itu stabil, ya. Nah, jadi perencanaan dalam rupiah meliputi perencanaan dan penentuan jumlah rupiah yang akan dicetak. Nah, dalam tahap perencanaan, Bank Indonesia harus mempertimbangkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, jenis dan pecahan uang rupiah, serta perkiraan rupiah yang akan dihancurkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Berarti tadi jawabannya adalah yang C, 1, 3, dan 5. Oke, nomor 7. Perhatikan tabel berikut. Kita baca ya pertanyaannya. Unsur pengaman dan alat pendeteksi yang ditunjukkan oleh pasangan mana saja. Oke, matriknya. Nomor 1. A1 ya, pengaman uang rupiah, yaitu pengaman terbuka. B, pendeteksinya peralatan laboratorium, ya. Terus yang A2, pengaman semi tertutup, pendeteksinya tanpa alat bantu. Terus yang A3, pengamanannya tertutup, ya, pendeteksinya kaca pembesar dan lampu UV, ya. Oke, nah di sini yang merupakan unsur pengaman dan alat pendeteksi itu ditunjukkan oleh pasangan yang mana yang benarnya, ya. Nah, itu ditunjukkan oleh yang oleh A2, ya. Oleh A2 pengamanannya ini semi tertutup. Oke, nah pengamanannya semi tertutup, ya. Dan yang benar sekali, yaitu B3, ya. B3 ini adalah pendeteksinya dengan menggunakan kaca pembesar dan lampu UV, ya. Jadi pengamanan uang rupiah dikelompokkan menjadi 3, ya, yaitu pengamanan terbuka, semi tertutup, dan tertutup.
Nah, pengamanan terbuka yaitu unsur pengamanan yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat. Ya. Nah, terus pengamanan semi tertutup yaitu unsur pengamanan yang dapat dideteksi dengan alat sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultraviolet atau UV ya, sinar UV. Nah, dan yang terakhir pengamanan tertutup yaitu unsur pengamanan yang dapat dideteksi dengan peralatan laboratorium atau forensik ya. Nah, jadi kalau dari nomor 7 itu yang benar urutannya ya, yaitu nomor A2 ya dengan B3 pasangan yang tepatnya itu. Berarti ini ditunjukkan oleh option yang iya benar sekali. Ditunjukkan oleh option yang D, A2 dan B3 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Nomor 4 ini berkaitan dengan cek dan bilet giro ya. Oke, ini ditanyakan perbedaan cek dan bilet giro yang benar ya. Perbedaan cek dan bilet giro yang benar itu ditunjukkan oleh yang mana saja nih ya. Oke. Ini bukan nomor 4 tetapi harusnya nomor 7 ya. Nomor 8, mohon maaf, ini harusnya nomor 8 bukan nomor 4 ya, sehingga ya ini ada kesalahan nomor, mohon maaf, berarti ini harusnya nomor 8. Nah, nomor 8 ini kita lihat ya. Oke, kita tulisi. Nah, ini nomor 8 harusnya ya, nomor 8. Perbedaan cek dan bilet giro yang benar ditujukan oleh pilihan apakah cek dapat diuangkan secara tunai dan bilet giro tidak dapat diuangkan secara tunai. Apakah B, cek pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga yang namanya tertera. Kalau bilet giro pembayaran dapat dilakukan atas unjuk dari bank tertentu. Untuk yang C ya, C itu adalah cek pihak penarik tidak dikenal bea materai. Sedangkan bilet giro pihak penarik dikenal dengan bea materai ya. Terus yang D, cek itu adalah terdapat 2 tanggal berlaku, sedangkan bilet giro hanya ada 1 tanggal berlaku. Dan yang cek yang E itu adalah surat perintah yang ditujukan kepada bank dari nasabah bank dengan tujuan pemindah bukuan. Sedangkan bilet giro adalah berisi perintah melakukan pembayaran secara tunai untuk pihak ketiga yang tertera dalam surat. Manakah yang benar perbedaan antara cek dan bilet giro? Yaitu ditunjukkan oleh, iya benar sekali ya, yang A dapat digunakan. Kalau cek itu dapat diuangkan secara tunai, sedangkan bilet giro tidak dapat diuangkan secara tunai. Nah, kita ketahui bahwa cek itu dapat diuangkan secara tunai, yaitu pembayarannya bisa dilakukan atas unjuk dari bank tertentu sesuai banknya gitu ya. Pihak penarik dikenai bea materai penariknya ya. Hanya ada 1 tanggal yang berlaku di dalam cek itu. Terus berisi perintah melakukan pembayaran secara tunai untuk pihak ketiga yang tertera dalam surat berharga tersebut gitu ya. Misalnya diberikan kepada siapa. Nah, itu harus ada. Nah, sedangkan bilet giro ya tidak dapat diuangkan secara tunai. Ya, terus selanjutnya cirinya pembayarannya harus dilakukan oleh pihak ketiga yang namanya tertera. Ya beda, kalau cek mah untuk pihak ketiga, kalau bilet giro adalah oleh pihak ketiga yang membayarnya ya. Terus selanjutnya pihak penarik tidak dikenai bea materai. Terus terdapat 2 tanggal yang berlaku dalam bilet giro ya, dan surat perintah ditujukan kepada bank dari nasabah bank dengan tujuan pemindah bukuan ya. Oke, itu soal nomor 8 ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, ini harus nomor 9 nih ya. Ada kerancuan dalam penomoran. Oke, nih kita tandai ini soal nomor 9. Perhatikan wacana berikut. Nah, di sini kegiatan Bank Indonesia berdasarkan wacana tersebut dilakukan pada tahap. Oke, kita baca dulu. Bank Indonesia BI meluncurkan 1 seri uang rupiah tahun emisi 2016 yang terdiri atas
7 pecahan uang rupiah kertas dan 4 pecahan uang rupiah logam dengan gambar pahlawan. Uang terbaru ini dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2016. Nah, maka sesuai dengan ilustrasi tersebut, kegiatan Bank Indonesia itu merupakan tindakannya apakah A. perencanaan rupiah, apa B. pengeluaran rupiah, apakah C. pengedaran rupiah, apakah D. pencetakan rupiah, apakah E. penarikan rupiah. Nah, terkait dengan soal nomor 9 itu adalah berkenaan dengan pengeluaran uang rupiah, ya, pengeluaran uang rupiah. Jadi pengeluaran uang rupiah itu meliputi seluruh rangkaian kegiatan penerbitan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, gitu ya. Nah, pada tahap ini Bank Indonesia menentukan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya uang rupiah. Sampai nanti uang itu akan dihancurkan karena sudah tidak layak ataupun karena sudah tidak relevan lagi untuk sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Oke, soal nomor 10 ya. Soal nomor 10 di sini kartu kredit dan kartu elektronik memiliki banyak persamaan dan perbedaan. Nah, di sini ditanyakan perbedaan dua kartu tersebut di antara kartu debit dan kartu elektronik. Ya, apakah A. kartu debit diterbitkan oleh Bank Indonesia sementara kartu elektronik diterbitkan oleh Bank Umum? Apakah B. kartu debit memiliki nominal sesuai dengan pengisian saldo dalam kartu sementara kartu elektronik memiliki nominal sesuai dengan saldo dalam tabungan di bank? Apakah C. kartu debit tidak terdapat batas maksimal uang dalam kartu sementara uang elektronik terdapat batas maksimal uang dalam kartu? Apakah D. kartu debit dapat dipindah tangankan kepemilikannya sementara kartu elektronik tidak dapat dipindah tangankan kepemilikannya? Ataukah E. kartu debit tidak harus memiliki rekening di bank sedangkan sementara itu kartu elektronik harus memiliki rekening di bank. Nah, yang termasuk perbedaan antara kartu debit dan kartu elektronik itu ditunjukkan oleh yang C ya. Kartu debit tidak terdapat batas maksimal uang dalam kartunya, sementara uang elektronik terdapat batas maksimal uang dalam kartunya. Jadi, nah, kalau kita perhatikan kartu e-money ya, kartu e-money atau uang elektronik itu dapat digunakan untuk membuat pembayaran bukan hanya pemilik e-money ya, dapat dipindah tangan kepada orang lain ya, dan tidak perlu memiliki rekening bank ya apapun untuk memiliki sebuah kartu. Nah, sedangkan kartu debit ini tidak dapat dipindah tangankan dan harus memiliki rekening suatu bank ya. Nah, nominal kartu debit yaitu jumlah saldonya ya, jumlah saldo tabungan di bank gitu ya. Terus sementara nominal uang elektronik ini sejumlah besarnya pengisian saldo dalam kartu. Jadi kartu debit tidak memiliki batas maksimal nominal, sementara terdapat batas maksimal uang elektronik sebesar yaitu 2 juta rupiah ya. Oke, itulah pembahasan soal uji kompetensi ketiga dari nomor 6 sampai nomor 10, dan nanti kita akan lanjut ya pembahasannya dari nomor 11 sampai nomor 15 di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi.